warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan Bu Amel dengan mata pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini Bu Amel akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Setelah kemarin kita sudah membahas bagaimana proses masuknya, kemudian siapa sih yang menyebarkan agama Islam di Indonesia, sekarang kita bahas tentang kerajaan-kerajaan yang berkembang di Indonesia. Kerajaan yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di Pulau Sumatera, yaitu Sumatera bagian barat ya. Kerajaan ini didirikan oleh seorang raja bernama Marasilu. Jadi sebelum masuk Islam itu namanya Marasilu. Setelah masuk Islam, Sultan Malik Al-Saleh memerintah Kerajaan Samudra Pasai yaitu antara tahun 1285 sampai dengan 1297. Pada masa kepemimpinannya, beliau berusaha untuk menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan dan agama Islam di Sumatera Barat. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, tahta kerajaan digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir yang memerintah antara tahun 1297 sampai dengan 1326. Pada masa kepemerintahannya, beliau berhasil menyatukan yaitu Kerajaan Perlak dengan Kerajaan Samudra Pasai. Menurut catatan dari Ibnu Battuta mengatakan bahwasanya Samudra Pasai ini sering dikunjungi oleh para ulama dari Persia, dari Suriah, dari Isyavan juga. Beliau juga mengatakan bahwasanya Sultan dari Samudra Pasai ini sangat taat agama dan beliau menganut mazhab Syafi'i. Kemudian kerajaan Samudra Pasai mulai melemah lagi ketika Portugis berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511. Kemudian kerajaan Samudra Pasai mulai melemah lagi ketika dikuasai oleh kerajaan Aceh, yaitu pada masa kepemimpinan Ali Mukhayat Syah. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Masih di wilayah sekitar Pulau Sumatera. Sebagian besar wilayahnya ini berasal dari bekas dari Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh seorang raja bernama Ali Mukhayat Syah. Jadi tahun 1511 ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis, ini semakin memperkuat kedudukan Kerajaan Aceh. Kemudian setelah Ali Mukhayat Syah wafat, kemudian pemerintahan digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah. Pada masa kepemimpinan beliau, Kerajaan Aceh Darussalam berhasil memajukan berbagai dalam aspek, yaitu ada aspek perdagangan, kemudian angkatan perangnya juga mulai maju, kemudian juga mulai mengadakan hubungan internasional. Setelah Sultan Alauddin Riayat Syah wafat, kemudian digantikan oleh Sultan Iskandar Muda yang memerintah dari tahun 1607 sampai dengan 1636. Pada masa kepemimpinan beliau, Kerajaan Aceh mengalami atau mencapai puncak kejayaan atau puncak keemasan. Dilihat dari tata pemerintahannya, masa kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, ini tata pemerintahannya sudah diatur dengan undang-undang yang disebut dengan Mahkota Alam. Kemudian kerajaan Aceh Darussalam ini runtuh disebabkan peperangan dengan Belanda, yaitu kongsi dagang yang bernama VOC. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak ini adalah kerajaan yang bercorak Islam pertama di Pulau Jawa. Demak ini wilayahnya di sekitar Jawa bagian tengah atau Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Fatah yang masih ada sangkut pautnya dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada masa sebelum Islam ya, yaitu Raden Fatah merupakan keturunan terakhir dari Raja Brawijaya V dari Kerajaan Majapahit. Dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, Raden Fatah ini dibantu oleh para wali songo yang menyebarkan Islam hampir di seluruh Indonesia. Yang paling terkenal yang kemarin kita sudah bahas ya, ada Sunan Kalijaga yang menyebarkan Islam dengan media wayangnya. Kemudian ada sunan-sunan lain yang menggunakan media pendidikan seperti mendirikan pondok pesantren, ada yang di Surabaya, ada yang di Jawa Barat dan lain sebagainya. Kemudian pada masa kepemimpinan Raden Fatah ini, anak dari Raden Fatah yang bernama Pati Unus menyerang Portugis di Malaka.
Walaupun serangan ini gagal, tetapi kemudian Pati Unus dijuluki Pangeran Sabranglor karena keberaniannya. Kemudian setelah Raden Fatah wafat, tahta kerajaan Demak digantikan oleh putranya yaitu Adipati Unus. Tahta selanjutnya ketika Pati Unus sudah wafat, kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono. Jadi pada masa kepemimpinan Sultan Trenggono ini Demak mengalami masa kejayaan dari segi wilayahnya yang begitu luas, kemudian agama Islam juga berkembang luas di Pulau Jawa. Kemudian setelah Sultan Trenggono wafat ini terjadi perebutan kekuasaan antara Prawoto dengan Arya Panangsang. Sultan Prawoto sendiri adalah anak dari Sultan Trenggono, ya, dari Raja Kerajaan Demak juga. Tetapi kemudian perebutan kekuasaan ini dibenangkan oleh Arya Panangsang. Pada tahun 1568 datanglah seorang adipati yaitu Sultan Hadiwijaya dari Pajang atau dikenal dengan Jaka Tingkir ya. Ini kemudian mengalahkan Arya Panangsang yang dibantu oleh Ratu Kalinyamat. Kemudian Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir ini memenangkan pertarungan dengan Arya Panangsang yang kemudian mendirikan kerajaan Pajang di Solo. Setelah kerajaan Demak berakhir, muncul kerajaan baru yang didirikan oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, yaitu kerajaan Pajang di Solo. Pada saat Joko Tingkir ini mengalahkan Arya Panangsang, ini kan beliau dibantu oleh Ratu Kalinyamat atau bisa disebut juga dengan Ki Ageng Pamanahan. Untuk memberikan hadiah itu kemudian Ki Ageng Pamanahan ini diberi wilayah di bagian Mataram, kemudian dijadikan bupati. Setelah Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir wafat, kemudian tahta kerajaan Mataram digantikan oleh Pangeran Benowo. Berbeda dengan Sultan Hadiwijaya yang pemerintahannya sangat kuat, kemudian pengaruhnya juga bagus, Pangeran Benowo ini sangat lemah sehingga memungkinkan musuh masuk dan menyerang kerajaan Pajang. Sementara Sutawijaya yang menggantikan Ki Ageng Pamanahan di Mataram ini semakin kuat. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh Sutawijaya untuk mengambil alih kekuasaan di Pajang. Dari situlah, karena di situ berarti kan ada dua pemerintahan ya, walaupun berbeda wilayah. Yang satu di Pajang yang dipimpin oleh Pangeran Benowo, yang kedua adalah di Mataram yang dipimpin oleh Sutawijaya. Pangeran Benowo ini lemah, akhirnya ini dimanfaatkan oleh Sutawijaya untuk mengambil alih kekuasaan di Pajang dan kemudian memindah ibu kota Pajang ke Mataram. Setelah ini berdirilah kerajaan Mataram di Yogyakarta. Selanjutnya adalah kerajaan Mataram. Kalau kalian paham, kerajaan Mataram ini sebenarnya sampai sekarang masih ada ya. Nanti kita akan bahas bagaimana akhir dari kerajaan Mataram sehingga terjadilah pembagian kekuasaan yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Kerajaan Mataram ini didirikan oleh Sutawijaya yang pada saat itu menggantikan Ki Ageng Pamanahan dengan gelar Panembahan Senopati ing Alogo Panotogomo. Ini pusat dari kerajaan Mataram adalah di Kota Gede, Yogyakarta. Setelah Sultan Sutawijaya ini wafat, kemudian tahta pemerintahan digantikan oleh Mas Jolang. Mas Jolang ini merupakan putra dari Sutawijaya yang memerintah antara tahun 1601 sampai dengan 1613 dengan gelar Panembahan Seda ing Krapyak. Seda itu kan kalau dalam bahasa Jawa artinya meninggal ya. Krapyak itu adalah sebuah daerah di Yogyakarta. Jadi Mas Jolang ini meninggal di daerah Krapyak. Setelah Mas Jolang ini wafat, kemudian digantikan oleh Mas Rangsang atau dikenal dengan nama Sultan Agung. Ini sangat terkenal sekali ya. Dijadikan nama stadion di Kabupaten Bantul yang merupakan bagian dari Provinsi Yogyakarta. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung ini, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan. Wilayahnya tersebar begitu luas ininya ya. Ini kerajaan Mataram memang kerajaan yang wilayahnya sangat luas, terutama di Pulau Jawa. Kemudian sistem pemerintahan di kerajaan Mataram ini mereka menganut sistem feodal. Jadi semua tanah atau semua yang ada di dalam intinya
pemilik tanah itu adalah raja beserta isinya. Jadi orang-orang yang tinggal di daerah Mataram itu mereka ibaratnya kayak membayar sewa. Ini sistem feodal ini juga diterapkan di zaman Eropa pada zaman dulu ya. Pada masa kepemimpinan Sultan Agung, beliau ini memadukan unsur kebudayaan antara unsur Jawa dengan unsur Hindu. Contohnya adalah sekaten. Sekaten ini digunakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga ada yang namanya grebek. Grebek ini biasanya pemerintah, kemudian rakyat masyarakat itu membuat gunungan yang kemudian nanti diperebutkan. Ini biasanya dilaksanakan ketika tanggal 10 Zulhijjah atau hari raya Idul Adha dan 1 Syawal yaitu hari raya Idul Fitri. Sultan Agung wafat tahun 1645, kemudian dimakamkan di Imogiri itu di daerah Bantul. Di sana memang banyak kalangan-kalangan pejabat di Yogyakarta kalau memperingati hari apa gitu biasanya mereka ziarah ke makam Sultan Agung di daerah Imogiri yaitu di Kabupaten Bantul. Kemudian tahta pemerintahan digantikan oleh Amangkurat I. Pada masa pemerintahan Amangkurat I, Trunojoyo melakukan pemberontakan karena merasa tidak terima karena Amangkurat I ini memerintah kerajaan Mataram itu secara lalim dan kejam. Hal ini membuat Trunojoyo marah dan melakukan pemberontakan. Selain itu juga Amangkurat ini bekerja sama dengan VOC untuk monopoli perdagangan di daerah sekitar Mataram. Akhirnya Amangkurat I melarikan diri, kekuasaan turun ke Trunojoyo. Trunojoyo kemudian ditangkap oleh VOC. Hal ini dilakukan supaya Amangkurat II yang merupakan putra dari Amangkurat I melanjutkan tahta dari Amangkurat I ya. Kemudian pas kerjasama dengan VOC akhirnya Trunojoyo berhasil ditangkap. Selanjutnya VOC mendirikan keraton di Kartasura untuk Amangkurat II dengan syarat VOC bisa memonopoli perdagangan di daerah sekitar Mataram atau wilayah-wilayah sekitar Mataram. Pada masa kepemimpinan Amangkurat II, Untung Suropati yang merupakan bekas serdadu VOC ini melakukan perlawanan yang kemudian mendirikan keraton di Bangil, Pasuruan. Tahta selanjutnya digantikan oleh Amangkurat III. Amangkurat III ini berbeda dengan Amangkurat II dan Amangkurat I yang bekerja sama dengan VOC. Beliau mendukung Untung Suropati untuk melawan VOC ini, kemudian karena membahayakan Belanda akhirnya dibuang ke Sri Lanka. Setelah Amangkurat III turun tahta, kemudian tahta kerajaan Mataram digantikan oleh Pangeran Puger atau Pakubuwono I. Kemudian dilanjutkan oleh Pakubuwono II. Ini Pakubuwono I dan II ini masih kontra ya dengan Belanda, berbeda dengan raja selanjutnya yaitu Pakubuwono III yang telah takluk terhadap VOC dan Belanda. Hal ini membuat perlawanan dari berbagai pihak. Kemudian perlawanan juga dilakukan oleh Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Kemudian karena terjadi banyak perlawanan, ada melakukan perjanjian yaitu perjanjian Giyanti. Inilah cikal bakal yang sekarang harusnya dulu itu antara Surakarta dengan Yogyakarta itu satu dalam satu wilayah kekuasaan yaitu Mataram, akhirnya terbagi menjadi dua. Bahkan sekarang berbeda provinsi ya. Kalau Surakarta itu ikutnya Jawa Tengah, sedangkan DIY ya ikutnya Yogyakarta provinsi sendiri. Perjanjian Giyanti ini isinya yang terkenal salah satunya adalah membagi wilayah kekuasaan Mataram menjadi dua. Yang pertama bagian timur yaitu Kasunanan Surakarta dengan gelar rajanya yaitu Sunan, sedangkan di bagian barat kerajaan Mataram yaitu Kasultanan Yogyakarta dengan rajanya adalah Sultan.
Sedangkan untuk Kesultanan Yogyakarta itu raja pertamanya cikal bakalnya adalah Pakubuwono III. Tapi sampai sekarang wilayahnya masih aman-aman saja ya. Ini membuktikan bahwasanya Belanda itu sangat licik dengan politik adu dombanya. Mereka mengadu domba berbagai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia supaya terpecah belah. Salah satunya adalah ini, Kerajaan Mataram. Kemudian tahta Kerajaan Mataram bagian barat yaitu Kesultanan dipegang oleh Pangeran Mangkubumi yang sampai sekarang masih ada ya rajanya dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Selanjutnya adalah Kesultanan Banten. Sepeninggal Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak, kemudian Banten melepaskan diri dan mendirikan kerajaan sendiri. Kemudian Fatahillah ini menaklukkan Sunda Kelapa di bawah dari tangan Portugis. Setelah Fatahillah wafat, kemudian tahta kerajaan digantikan oleh Pangeran Yusuf. Pangeran Yusuf ini kemudian mendirikan benteng-benteng pertahanan supaya diserang oleh Portugis. Setelah Pangeran Yusuf, kemudian tahta kerajaan digantikan oleh Maulana Muhammad atau sering dikenal dengan Prabu Seda ing Palembang. Kemudian tahta selanjutnya digantikan oleh Mangkubumi atau sering dikenal dengan Pangeran Manggala. Selanjutnya digantikan oleh Abu Mali Ahmad, dan selanjutnya lagi ya, ini karena rajanya banyak, digantikan oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ini mengalami puncak kejayaan atau puncak keemasan. Dia sangat berani dan sangat tegas menentang monopoli perdagangan VOC. Kemudian karena campur tangan dari Belanda, akhirnya timbul konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan raja mudanya, yaitu Sultan Haji. Akhirnya Sultan Haji ini menang karena dibantu oleh VOC dan berhasil merebut tahta kerajaan Sultan Ageng Tirtayasa. Hal ini membuktikan kepada kita bahwasanya memang politik adu domba Belanda ini sangat nyata, menghancurkan tali persaudaraan antara anggota kerajaan-kerajaan. Contohnya ini saja, antara anak dan ayah kemudian diadu domba untuk meraih tahta kerajaan. Demikian kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Kerajaan selanjutnya akan Ibu sampaikan di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.